Kita udah mulai memetakan ya ada di wilayah-wilayah, tertentu Tangerang Selatan bagian selatan itu agak bersih, agak tertata, agak rapi. Tangerang Selatan bagian utara yang butuh perhatian, ada Tangerang bagian barat yang memang, sebagian bersih, sebagian kotor. Walaupun kota ya, masih ada beberapa titik sudut yang masuk ke zona perkampungan, dan masjid musolanya itu daerah kamar mandinya sama tempat duduknya kurang terawat. Ini jadi satu gambaran aja sih bahwa di musola ada yang tempat buat nyuci, ada yang buat mandi, ada yang buat apa, sedangkan kesadaran untuk mengembalikan itu, untuk dibersihkan kembali kan kurang lah kalau untuk di pedalang-pedalang seperti itu. Gemas terbentuk itu sekitar, eee, tahun 2018. Awalnya, saya sering berpikir tuh kenapa ya kita kalau ke musola, ke masjid itu ya, yang sering terjadi itu kok kebersihannya itu di area, eee, tempat wudhu, area toilet dan sekitarnya itu kotor. Bahwa kebersihan musola itu kenapa nggak kita coba dibersihkan, sedangkan tempat-tempat ibadah agama lain bisa berasa lebih nyaman, lebih adem, udaranya enak gitu, sedangkan kenapa musola dan masjid yang ada di sekitar kita malah nggak bisa terawat. Tapi terkendala butuh tim yang banyak dan butuh, eee, anggaran juga waktu itu. Jadi saya nggak bisa bekerja sendiri, hanya punya ide, terus saya sampaikanlah kepada, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sini. Gimana kalau seandainya punya satu tim, punya satu komunitas yang memang tugasnya, fungsinya itu ngebersihin, area-area di sekitar musola, masjid yang kotor itu, gitu. Kita berkumpul, ada sekitar 12 orang, membahas masalah, tim, waktu itu belum 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 ada namanya, belum ada nama Gemas. Tim atau komunitas relawan bersih-bersih. Nah, dari 12 orang itulah di rumah di kediaman Pak, Sarnadi, kita membentuk suatu komunitas. Kemudian, kita berunding dan disetujuilah terbentuknya komunitas Gemas, gerakan membersihkan masjid dan musola. Awal-awal sangat sederhana ya, kita nggak punya peralatan yang mumpuni, nggak punya atribut, nggak punya seragam, nggak punya kendaraan, jadi ya sekedar ada niatan dan, punya kemauan keras, terus, kebersamaan gitu. Mulai kita bikin inovasi-inovasi, dalam artinya kita bikin rekening khusus bahwa, Gemas ini punya rekening khusus atas nama Gemas. Jadi orang kalau untuk berdonasi lebih yakin bahwa ini bukan ke perorangan, tapi ini benar-benar untuk kegiatan si Gemasnya itu sendiri. Untuk beli sabun lah, untuk beli pembersih kaca tuh dan lain-lain. Jadi kalau donasi alhamdulillah saat ini sih sudah mulai, kuat lah untuk keuangannya si Gemas ini sendiri. Gemas itu, suatu nilai ibadah kalau mereka tanya ibadahnya model apa gitu kan, kenapa kok ini disebut ibadah, ya kami merasa meyakini bahwa ini suatu jalan, salah satu pintu ibadah gitu. Visi misi kita ya intinya ya membersihkan masjid yang kotor sih, membuat nyaman tempat ibadah, seperti itu. Karena dengan nyamannya tempat ibadah pasti kan kita juga betah. Apalagi zaman-zaman sekarang banyak kayak musola atau masjid yang benar-benar bisa menampung orang-orang bahkan bukan hanya orang muslim, bisa agama lain untuk yang istilahnya beristirahat. Di awal kita komitmen, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan hati, kegiatan keikhlasan. Jadi, semuanya berjalan sesuai hati aja. Kalau memang ada kepentingan lain yang mereka inginkan, popularitas atau segalanya tuh, saya rasa nggak akan dapat di sini gitu. Jadi ya hati dan keikhlasan dan keridhoan yang memang harus ada di komunitas ini. Misinya ini ya, bagaimana caranya kita bisa memanggil kaum muslimin yang lain ini untuk bisa ikut gerakan kita gitu. Minimal kalaupun nggak ikut, dia sadar kalau kebersihan masjid musola di tempatnya adalah tanggung jawab dia gitu.
Anggota mayoritas sih masih di daerah sekitar lah, warga-warga daerah sekitar. Karena emang dia terbentuknya di awalnya di warga kita sendiri, jadi dan kesadaran di warga kita sekitar sendiri juga besar. Lebih banyak orang tuanya dibandingkan yang anak mudanya saat ini ya, kondisi dilihat dari anggota yang setiap mengikuti kegiatan itu rata-rata orang-orang yang sudah tua lah. Yang kita rasakan ini ya, bagaimana sulitnya merekrut anak-anak muda. Ya, justru yang kami butuhkan itu jiwa-jiwa muda yang masih segar, yang masih energik gitu. Jadi kalau mau join ya paling tinggal hanya, ngisi form anggota aja, karena biar kita tahu nih orang tinggalnya di mana, aslinya di mana gitu. Kalau untuk kegiatan pun kan kita tidak memaksakan, mau ikut silakan, kalau berhalangan juga ya nggak apa-apa gitu, karena emang bener-bener tidak ada paksaan sama sekali untuk kegiatan kita ini. Semenjak 2022, kegiatan Gemas ini dirutinitas sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Jadi untuk apa ya, menjaga semangat dari teman-teman relawan khususnya yang yang gabung di Gemas, biar nggak monoton. Awal-awal berdiri hampir setiap minggu, mungkin berjalannya waktu dibahas, akhirnya, ketika 2022 di kepengurusan baru didapati bahwa kegiatan yang efektif itu di Gemas ya 2 minggu sekali. Yang pasti kita survei dulu, karena kita juga harus lihat-lihat kondisi musola atau masjid. Kalau dia tidak terlalu kotor ya kita buat tempat bersihkan, sedangkan banyak kondisinya yang lebih kotor atau lebih tidak memungkinkan untuk tempat ibadah ya, jadi kita prioritaskan yang musola-musola atau masjid yang kotor dulu. Ada beberapa kriteria yang kita jadi, perhatian ya. Pertama itu masjid musola yang ada di pemukiman umum. Kedua, faktor kebersihannya memang butuh dan layak dibersihkan gitu ya. Dan yang ketiga, saat ini jaraknya terjangkau, masih bisa kita tempuh. Kita ada yang direkomendasi, ada yang permintaan, ada yang memang kita survei. Tapi yang permintaan ini, yang pernah kita alami itu kebanyakan jauh dan sulit kita tempuh waktunya. Makanya ada yang direkomendasikan oleh kawan-kawan atau saudara atau teman, itu banyak juga kita sudah kerjakan. Ada juga yang memang kita survei, terjun langsung cari. Jadi per wilayah, untuk bulan ini kita di wilayah ini, untuk bulan depan kita di wilayah ini, itu pindah-pindah. Jadi nggak ngacak itu. Kalau bulan ini 4 kali kegiatan adanya memang di wilayah Pondok Aren, ya di Pondok Aren aja dulu gitu. Nanti setelah itu selesai baru pindah ke tempat lain. Kenapa kita peta-petakan begitu? Jadi kalau di suatu daerah ini kalau bicara misalkan, oh di Ciater itu kita udah pernah bersihkan ini, itu, kejawab semua gitu karena memang ada data-datanya yang kita sudah arsipkan gitu. Saya pernah survei itu, kebetulan saya sendiri karena ada rekan-rekan yang lain pada sibuk, jadi saya survei sendiri. Itu mereka agak curiga gitu, apa benar ada komunitas seperti ini relawan yang memang bersih masjid tapi gratis gitu. Mereka nggak yakin, jadi mereka minta KTP saya, minta foto saya. Saya bilang, "Ini buat apa kalau dimintain KTP?" Ya alasannya macam-macam, saya tahu mereka itu curiga, tapi saya kan nggak pernah memaksa. Kalau memang nggak bersedia, biar saya cari tempat yang lain, tapi ternyata mereka ngasih izin tetap. Ternyata pas sudah dibersihkan, ya mereka kaget, memang benar ada, relawan seperti ini ada gitu. Ya jadi, makanya harus ada survei itu, kita harus ngejelasin itu, bahwa dalam kondisinya ketika kita survei kita ngejelasin bahwa ini tidak dipungut sama sekali biaya, dan bener-bener pure emang kegiatan sosial yang kita untuk membersihkan kenyamanan di masjid dan musola. Setelah kita survei, terus kita izin ke, apa namanya, ke pengurusan musola atau masjidnya, kalau sudah mendapat izin baru kita, seminggu kemudian baru kita datangin untuk eksekusi pembersihannya.
sebelum jam 8 itu kita udah mulai kumpul nih di base camp, di Musola Toba. Jam 8 kurang kita udah mulai start jalan berangkat menuju ke lokasi. Nah, sampai lokasi itu biasanya kita temui DKM-nya dulu, yang seminggu yang lalu kita sudah minta izin dan mereka mengizinkan, kita temui lagi. Biasanya sih DKM dan pengurus ini sudah nunggu kedatangan kita. Kita sudah ketemu, kita sudah memperkenalkan diri dengan rekan-rekan semua, baru ada sesi foto. Sesi foto selesai, baru kita mulai bekerja. Masing-masing sudah punya tugasnya sendiri-sendiri. Jadi nggak pernah ada disuruh ini, disuruh itu. Mereka sudah punya tugasnya masing-masing dan ambil peralatannya masing-masing. Dan kami bekerja itu sebelum zuhur harus sudah selesai. Kalaupun ada yang belum selesai, biasanya kami ulangi di minggu ke depannya. Yang pertama yang menjadi perhatian kami itu masalah toilet, tempat wudhu, terus kaca-kaca, lantai, karpet yang dari debu, kipas-kipas angin, AC, pekarangan-pekarangan, mungkin hampir seluruh menyeluruh itu kita bersihkan. Terus kemudian biasanya juga merapikan kayak apa namanya, sejadah atau mukena, yang lain kan kadang-kadang orang pakai aja nggak dirapiin lagi, nah kita rapiin lagi. Pokoknya bener-bener kita sterilkan yang kira-kira berantakan jadi rapi, yang kotor jadi bersih. Saya pernah, itu mata saya kena cairan pembersih. Itu hampir 1 minggu mata saya sakit dan mereka nggak ada yang tahu. Jadi saya diam aja. Jadi waktu saya bersihkan itu muncrat kena mata, terus saya basuh, efeknya terjadi besoknya gitu. Mata saya merah, bengkak, dan saya nggak pernah cerita. Tapi itu sangat terasa sampai sekarang itu. Bagian atas masjid musola itu yang paling sulit dijangkau. Karena kita harus pakai alat bantu tangga, terus udah gitu ada lekukan-lekukan bentuk bangunan yang mempersulit kita jangkau. Saking banyak relawan Gemas yang hadir pada saat itu, sampai bingung mau ngapain. Bersihin misalnya contoh satu kaca ada 2 orang. Kamar mandi bisa berjubel, yang bersihin banyak. Jadi momen satu waktu kegiatan rutin terjadi pada saat itu orangnya banyak. Kadang-kadang hampir semua kegiatan kita selipin candaan. Jadi nggak pernah membosankan gitu. Jadi hal-hal lucu itu hampir setiap kegiatan itu terjadi. Momen-momen seperti itu. Ngebersihin satu musola di istilahnya dalam perkampungan lah, dalam kampung yang maksudnya agak ke dalam dari jalan raya dan itu. Kita masuk ke sana tuh sangkanya kita dari dinas kebersihan, bahwa, "Oh ini dari dinas apa nih kok, ada kegiatan ini?" Gitu kan. "Oh enggak, kita bukan dari dinas, kita dari komunitas bersih-bersih musola atau masjid." Jadi mungkin disangkanya, harus ada bayar, ada apa gitu, dan kenapa kita dipikirnya dinas ya mungkin dari pemerintah kan, ya syukur-syukur bisa ada juga yang kegiatan-kegiatan seperti ini juga, bahwa ini bukan dari pemerintahan, tapi ini benar-benar dari individu, dari kita-kita masing-masing komunitas ini sendiri yang emang niatnya adalah membersihkan masjid dan musola gitu. Ya jadi ya lucu aja, lebih cepat geraknya kita dibandingkan malah dari pemerintahan sekitar yang ada gitu. Dengan adanya kita ya mungkin bisa ngebangun warga sekitar bahwa ini tempat ibadah harus dibersihkan loh, harus dirawat loh, dengan adanya masjid dan mushola yang bersih kan pasti membuat nyaman orang buat beribadah dan merasa betah untuk beribadah juga di sana gitu. Jadi harusnya motivasi kita adalah membangun kesadaran untuk warga-warga sekitar mushola ataupun masjid yang kita bersihkan biar mereka lebih aware lagi dengan kondisi tempat ibadah yang ada di sekitar mereka gitu. Bahwa kebersihan tempat ibadah terutama itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab pengurus masjid, bukan tanggung jawab marbot, bukan tanggung jawab orang sekitar, tapi semua ya yang kita anggap sebagai umat. Jadi ada orang yang mau memakmurkan masjid dengan hartanya, ada orang yang mau memakmurkan masjid dengan waktunya jadi pengurus, tapi jarang sekali yang mau ikut memakmurkan masjid dengan menciptakan kebersihannya.
Gemas masuk ke wilayah itu, biarlah pintu itu menjadi ladang, amal ibadahnya Gemas. Ketika kita bersihkan di suatu musola atau masjid, bahkan kan terkadang kan diumumkan bahwa di musola atau masjid ini ada kegiatan bersih-bersih yang disupport oleh tim Gemas. Nah, kalau ada yang responnya bagus, ada yang responnya biasa aja. Bahwa respon bagus bahwa kalau sudah diumumkan itu terkadang berbondong-bondong nih masyarakat juga ikut membersihkan. Bahkan sampai menyiapkan, konsumsi buat tim Gemas. Buat mereka-mereka yang membersihkan juga warga-warga di sekitar. Jadi bener-bener gotong royong warga tuh menarik banget. Jadi bener-bener, mereka disiapkan semua gitu. Jadi effort terbaiknya adalah itu. Ada juga beberapa musola atau masjid ya mungkin kurang kesadaran ketika dia udah diumumkan di musola atau di masjid kita ada kegiatan apa-apa, ya kita sih nggak mengharapkan. Tapi, terkadang ya cuman ngumpul-ngumpul aja tapi nggak membantu, itu tuh berarti juga ada. Itulah yang tadi dia bilang kesadarannya berarti di masyarakat sekitar berarti kurang. Mereka sangat terbantu karena keberadaan Gemas. Mereka tahu Gemas komunitas yang, relawan yang tanda kutip emang nggak dibayar dan siap dibutuhkan apabila memang, lingkungan membutuhkan. Ya ada beberapa rekomendasi yang pernah kita bersihkan akhirnya juga mereka bisa rutinitas gitu dari jamaahnya yang bikin schedule, bahwa kita nggak kayak dia, kayak mereka, "Lu kayak Gemas yuk," gitu, kita bikin schedule bersih-bersih masjid, bersih-bersih lingkungan gitu, ada juga yang begitu. Alhamdulillah sih ya, aktivitas Gemas ini luar biasa ya. Jadi, banyak manfaatnya. Jadi buat, apa namanya, kegiatan Gemas itu karena membersihkan terutama tempat ibadah masjid. Jadi alhamdulillah masyarakat sekitar dan khalayak ramai yang membutuhkan luar biasa antusiasnya yang, sangat berterima kasih atas ada kegiatan Gemas ini. Luar biasa di zaman sekarang ini ada orang yang bekerja timbul dari hati nurani, dari hati ini ya. Jadi kalau orang bekerja timbul dari hati nurani, insya Allah dia tidak mengharapkan upah dari orang lain. Sebab saya percaya dan yakin dalam sebuah hadis kan, "Man ata lillah wa ahabba lillah." Ketika orang memberi sesuatu kudu karena Allah, ya kan, mencintai kudu karena Allah. Artinya memberi dengan tenaga, kemampuan, insya Allah lah tadi relawan itu diberi dengan hati yang ikhlas. Antara sebelum adanya tim Gemas sama setelah ada tim Gemas, ya ada perbedaan. Kalau dulu ya bersih tapi kurang bersih karena apa? Karena kan seperti, pembersihan AC, pembersihan karpet terus pembersihan kipas angin itu kan, karena tim Gemas ada alat-alat yang, memudahkan itu. Kalau dulu kan sebelum ada tim Gemas, ya cuma disapu dan segala macam sama DKM yang ditunjuk sebagai marpo di masjid tersebut. Alhamdulillah kalau tadi sebelum dibersihkan dibantu dengan anggota pembersih yang baru itu memang ada perbedaan. Tadi saya pun ngecek sebentar kabang-kabang yang biasa masih banyak dibersihkan. Alhamdulillah WC pun saya lihat awalnya masih agak kurang gemilang gitu, kurang bersih, sekarang alhamdulillah. Pertama dari segi dari jamaah masjidnya ya. Sebelum adanya tim Gemas itu jamaah masjid sholat paling banyak itu satu shaf. Tapi alhamdulillah dengan adanya tim Gemas, luar biasa ya kesadaran masyarakat itu akan beribadah karena kan memang kita hidup di dunia ini kan untuk wasilahnya untuk menghadapi ke akhirat ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya tim Gemas semuanya jadi terbuka kesadaran masyarakat. Jadi banyak yang yang tadinya ya sholatnya belum ke masjid, alhamdulillah sekarang udah pada ke masjid. Jadi 1, 2, sekarang itu alhamdulillah bisa kalau maghrib, isya itu bisa 4 shaf. Ya alhamdulillah senang sekali lah. Karena kan, kalau tempat ibadah itu merasa bersih, nyaman, karena kita tinggal di situ, kita tempatnya di situ untuk beribadah. Jadi lebih khusyuk untuk beribadah. Jadi lebih senang lagi alhamdulillah. Hasil perjuangan beliau kita contoh. Kita menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, kita dikasih ilmu, dan jika seperti ilmu kebersamaan beliau, mudah-mudahan terterap kepada pengurus masjid ini. Pesan bagi saya untuk komunitas relawan,
istiqomahlah dalam berbuat kebaikan. Sebab dalam sebaris khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu mereka yang bermanfaat bagi manusia. Makanya relawan itu luar biasa, yang penting istiqomah aja. Kalau istiqomah insya Allah Allah muliakan nanti di akhirat. Ya mudah-mudahan jadi motivasi lingkungan sekitar terutama pemuda-pemudinya ya. Jadi supaya ada nilai plusnya dan bisa berbuat lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan komunitas ke depannya itu lebih diterima di masyarakat ya. Lebih luas lagi jangkauannya, lebih tambah anggotanya, lebih bermanfaat kepada orang banyak. Kami kalau ngobrol sesama rekan itu ya, kita berbicara seandainya kita semua sudah pada tua, Gemas itu sejarah buat kita. Bahwa keturunan kita nanti, anak cucu kita akan tahu bahwa dia adalah anggota Gemas dulu nih. Makanya Gemas itu nggak boleh berhenti sampai walaupun kami nggak ada. Generasi kami harus meneruskan Gemas. Jadi ini sejarah perjalanan kami itu termasuk di dalamnya ada Gemas. Bisa menjadi inspirasi teman-teman di luar sana. Terus masjid dan musola terutama di Kota Tangerang Selatan ya mungkin bersih, terjaga. Jadi kalau untuk Gemasnya sendiri impiannya gitu menjadi inspirasi buat orang banyak untuk menjaga masjid dan musola tetap bersih agar kita beribadah juga nyaman. Lebih over, nggak hanya di Tangsel aja, bisa Jabodetabek, mungkin skupannya bisa Jaksel dulu atau misalkan Jakbar dulu atau misalkan ya skupannya yang bisa sampai pakai mobil kan itu sangat bisa mempermudahkan anggota maupun ngebawa peralatan maupun bawa diri gitu kan. Jadi ya jadi lebih terjangkau lah untuk transportasinya seperti itu. Saya atas nama Gemas sangat bangga pribadi kepada Gemas. Gemas bagi saya adalah rumah. Rumah yang di dalamnya itu banyak perbedaan. Banyak sekali perbedaan. Tapi dinaungi dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Saya sedih kalau Gemas itu suatu saat nanti sampai hilang. Makanya kami sangat berharap ya Allah Gemas ini jayakan terus. Tumbuhkan generasi-generasi selanjutnya ya Allah.